penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah, misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahwa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini, DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Enggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Ataupun masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab, itu karena penyambungan nasab. Yang jelas, DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, na'udzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menanganinya mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi tidak usah sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, na'udzubillah, qadhaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini, dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus mendatangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati, jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara, lihat, di dalam Islam itu ada tentang saksi, dalam urusan kejahatan, perzinaan, 4 saksi, banyak hal. Macam-macam, jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Enggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Na'udzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya, mohon maafin. Saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali. Nggak masuk pembahasan para ulama nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan.
Sehingga besok bisa gerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, kacau. Orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana? Tidak ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istifadah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Baik untuk membuktikan hanya sekedar coba-coba. Karena kalau sekedar coba-coba, kalau giliran salah, maka kita akan suudzon kepada bapaknya sendiri. Na'udzubillah. Dan jangan berkata tidak mungkin salah. Oh tidak. Masa mungkin salah. Sementara dalam Islam sudah sangat jelas ya. Mohon maaf ya, jangan main-main urusan itu loh, nggak ada lah. Nggak akan ada dibahas masalah ini. Semoga Allah menjaga kita pada sesama tetap indah, husnudzon. Jangan sampai kita duga tetangga kita zina, itu bukan zina, DNA-nya nggak cocok, itu zina, na'udzubillah. Bahkan rancuh dunia ini dengan hal yang semacam itu. Cukup syariat Islam adalah indah, menjaga semuanya, insya Allah. Jadi kesimpulannya tidak perlu dan jangan sampai yang demikian itu. Termasuk dulu kita pernah sampaikan, mengetes tentang keperawanan, nggak boleh itu semuanya. Itu dari pemikiran dari mana, ngetes keperawanan. Orang hilang keperawanan bisa saja karena jatuh dan sebagainya. Hanya karena jatuh, kemudian hilang keperawanannya, lalu bilang zina. Oh, Masya Allah, nggak ada itu semuanya. Islam indah, Islam indah. Makanya ketahuilah Islam, maka Anda akan mengerti bagaimana Anda menjelaskan tentang permasalahan umat, insya Allah. Ini ada bertebaran itu pernyataan Buya Yahya Cirebon ya, yang tidak cocok dengan Syed Agil Sirot. Jadi tentang tes DNA, dan intinya kan Buya Yahya tidak setuju tes DNA, dan ada kosakata kurang ajar itu menuntut tes DNA. Ya kita lihat dulu lah, Buya Yahya kan memang dekat dengan Rizik Syihab, ada fotonya, ada videonya juga ya. Kemudian apakah Buya Yahya itu kura-kura dalam perahu atau gimana gitu loh. Tes DNA kaitannya dengan penentuan dzurriyyat Rasul atau tidak, ini bukan sekedar nasab. Sebelum nasab, jadi kan gini logikanya, nasab kan ditentukan oleh pernikahan, DNA-nya sama. Kalau di luar pernikahan, di dalam salah satu versi fikih Islam itu tidak dianggap bernasab kan gitu. Nah ini kaitannya itu begini, entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Gitu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu, dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Gitu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA, wajib itu. Gitu loh. Jadi tes DNA ini di kitab-kitab fikih nggak ada. Loh iya memang dulu kitab fikih itu ditulis ketika belum ada teknologi tes DNA, gimana sih? Jadi yang yang pinter lah, baca kitab yang banyak itu perlu, penting, tapi logika itu harus dipakai. Tuh loh, karena Islam itu untuk sampai hari kiamat. Semua perkembangan kehidupan manusia, antropologi, sosiologi, teknologi, dan yang lain-lain, itu harus dipakai untuk menguatkan Islam. Gitu loh, jangan, tes DNA nggak ada, husnudzon. Iya, kalau orang nggak ngaku nggak apa-apa. Kan kaidahnya siapa yang mengaku-ngaku, dia harus membuktikan pengakuannya itu. Jadi mana-mana ngaku, membawa darah Rasulullah, ya tes DNA dong. Dan nggak berani kan? Iya. Dan garis nasabnya pun terputus kan? Coba itu, sampai hari ini. Tes statementnya, penemuannya Kiai Maduddin Osman, apa ada yang bisa membantah?
Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, Kiai Imaduddin Usman menantang seluruh nasab dunia untuk berdebat live atau berdebat offline langsung. Nggak ada yang berani. Apa sih kemarin sih bocil siapa itu? Ayo debat, langsung gini. Ya ternyata ditanggapi juga nggak berani. Ngeles sana ngeles sini. Jangan main-main lah. Tuh loh. Ulama itu alladzina yang duruna nal ummah ini rahmah. Kan paham itu Bu Yahya? Tuh loh. Ini saya bernasihat kalau mau, kalau enggak ya jangan ngaco kayak gitulah. Jangan bodohi orang-orang yang tidak paham lah. Jangan bodohi rakyat kecil, jangan bodohi umat Rasulullah. Yang perlu dibela itu umat Rasulullah yang di bawah. Karena Rasulullah itu adalah sahabatnya fakir miskin. Aku ini sahabatnya fakir miskin. Bukan sahabatnya para pembesar, bukan sahabatnya orang-orang hebat. Jangan bela orang hebat, ulama itu. Bela fakir miskin, fakir ilmu, fakir harta, fakir dan lain-lain itu. Ini umat Rasulullah sedang dibodohi. Umat Rasulullah sedang diajari kurang ajar. Umat Rasulullah sedang diajari radikal. Masa bikin statement selencah-selenco kayak begitu. Yang bener dong. Gitu loh. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Sejarah nanti akan mencatat. Akhirat nanti akan membuktikan. Berpihaklah pada yang benar. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Ini itu bukan kaitannya bukan pertentangan antara Bani Wali Songo dengan Ba'alawi atau pertentangan antar Habib dengan Kiai, enggak. Ini membela prinsip-prinsip Rasulullah. Agama Rasulullah sedang dirusak. Umat Rasulullah sedang diajari yang enggak-enggak. Tuh, mereka mengklaim membadar Rasulullah, tes DNA. Tes nasab gagal. Dengan pernyataannya, dengan penemuannya Kiai Imaduddin Usman. Tes DNA. Siapa tahu nanti ada juga. Jadi, jangan di apa itu, kalau di Jogja itu, jangan dipleset-plesetan gitu dong. Ya. Kalau mau, kalau enggak nanti di akhirat kita ketemu. Kan mungkin hidup kita nggak mungkin 100 tahun lagi kan, nggak mungkin. 100 tahun lagi kita ketemu di alam barzah nanti. Ini tanggung jawab dong kepada umat Rasulullah. Semua ulama itu bertanggung jawab kepada umatnya Rasulullah. Tidak bertanggung jawab kepada para elit, para orang hebat, para orang viral. Ya, ini agak bersemangat bukan marah. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho ya. Oke.